Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jadi pada video kali ini Ibu akan melanjutkan materi dari descriptive tag yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu membahas tentang tourism object, maka dalam video kali ini kita akan belajar tentang historical place. Jadi langsung saja ke slide selanjutnya ya. Oke, masih sama dengan yang video pada descriptive tag. What are we going to learn? Jadi the first we want to learn about the definition, and then the next we want to learn about purpose atau social functionnya. Kemudian ada structure dan juga language feature-nya. Jadi semuanya masih ingat ya, kemarin kan definisi dari descriptive tag itu sudah, kemudian social function-nya juga sudah, dan beberapa bagian yang sudah saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Pada slide ini, kita akan mendefinisikan lagi nih tentang descriptive tag, tetapi kemarin kan sudah Ibu jelaskan ya. Jadi akan Ibu ulangi, descriptive text is a text that describes a particular person, place, and thing. Jadi apa sih descriptive text itu? Descriptive text itu adalah teks untuk mendeskripsikan sebuah atau seseorang, kemudian tempat, dan anything atau apapun, dan juga apa sih social functionnya atau purpose atau tujuannya. Jadi tujuannya adalah to describe a characteristic for historical places in detail. Jadi tujuannya jelas ya, untuk mendeskripsikan karakteristik secara detail dari suatu benda ataupun seseorang dan benda-benda yang dapat kita deskripsikan. Nah, karena pada video ini fokus kita pada historical place, jadi definisinya akan Ibu rubah sedikit. Jadi descriptive text pada video kali ini adalah is a text that describes a historical place. Nah, sedangkan social function atau the purpose-nya yaitu to describe a characteristic for historical places in detail. Jadi untuk mendeskripsikan karakteristik dari tempat-tempat bersejarah secara detail. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan definisi sudah, kemudian social function-nya juga sudah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang language feature. Jadi pada slide ini gambarnya masih sama dengan video yang sebelumnya. If we want to describe sesuatu, we have to specific participant has a certain object. Jadi kita harus mempunyai objeknya dulu dong. Jadi contohnya, kamu ingin mendeskripsikan tempat bersejarah seperti Lawang Sewu. Nah, berarti objeknya yaitu Lawang Sewu itu sendiri. Atau kalau Lawang Sewu terlalu seram, kita bisa bergeser ke sedikit, misalnya ke Gedung Sate, ataupun ke Kota Tua, atau tempat-tempat mana saja yang memiliki sejarah di masa lampau. Paham ya? Masih ingat ya? Jadi, specific participant has a certain object. Jadi, kalau kita ingin mendeskripsikan sesuatu, kita harus punya objeknya terlebih dahulu. Paham ya? Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada adjective order. The first, there is opinion, terus kemudian ada size, length, and height, kemudian ada physical quality, kemudian ada age, dan juga ada shape, kemudian color, kemudian origin, material, and then the purpose. Di sini kita bisa menggunakan opini, jadi kita bisa menggunakan yang pertama. Nah, kita bisa menggunakan ini. Semisal kita itu mengagumi tempatnya, kita bisa berkata awesome atau gorgeous, kemudian ada fantastic, wonderful, awful, apapun itu yang menurut kita menurut diri kita itu menarik, kita bisa menggunakan adjective opinion. Atau misal tempatnya itu nggak begitu menarik nih, kayaknya biasa-biasa aja. Nah, itu juga kita dapat menggunakan adjective opinion. Kemudian ada size, length, or height. Jadi ini tentang bangunan atau tempatnya ini seperti apa. Contoh, kayaknya nih dulunya bangunan ini tuh sangat kokoh banget. Nah, kita bisa menggunakan adjektif yang
yang kedua ini. Atau ada beberapa bagian part of the building kayak kok unik gitu. Nah, itu bisa juga digunakan atau diutarakan menggunakan adjective pada bagian size, length, or height ini. Nah, begitu juga dengan physical quality-nya, apakah dia itu aman untuk anak-anak atau tidak, seperti itu. Kan ada beberapa tempat itu yang hanya boleh dikunjungi oleh remaja menuju dewasa atau remaja ke atas kayak gitu. Remaja ke bawah itu belum boleh kayak gitu. Kemudian age. Nah, kalau berbicara pada age, seperti yang kita ketahui, seluruh tempat bersejarah itu kan pasti didirikan pada masa lampau ya. Mungkin di sini kita bisa menggunakan seperti bangunan ini tuh bangunan ini tuh kira-kira sudah berdiri sejak 100 tahun yang lalu, atau kita bisa menggunakannya seperti ini. Zaman dulu pada masa kerajaan Majapahit, dulu tempat ini tuh terkenal loh kayak gitu. Nah, itu bisa kita gunakan juga. Kemudian ada shape. Shape ini bisa juga kita gunakan semisal bentuk bangunannya itu memiliki bentuk yang khusus. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman pernah berkunjung ke Kolosium itu kan berbentuk seperti lingkaran. Nah, itu kita bisa mendefinisikannya menggunakan adjektif yang shape. Kemudian begitu juga dengan color-nya. Semisal bangunannya itu memiliki cat yang selalu diperbaharui, artinya ini tidak otentik lagi ya. Kalau dia otentik, artinya apapun yang ada itu cukup dirawat, tidak dirubah kayak gitu. Semisal buildingnya ini mempunyai cat berwarna putih untuk mendefinisikan atau mengidentifikasi, atau dia ini sudah rada hijau-hijau lumutan atau kuning atau coklat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk origin ini optional, kalian bisa menggunakannya atau tidak. Nah, tentang material ini lebih ke bahan dasar pembangunan atau bahan dari infrastrukturnya ya. Contohnya, bangunan ini tuh didirikan menggunakan beton atau batu bata atau kayu atau patung lilin dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga purpose ini opsional. Oke, jadi pada bagian adjective order, Ibu sudah menjelaskan dan Ibu harap kalian dapat mereka-reka ya. Kita akan ke slide selanjutnya. Nah, kemudian apa strukturnya ya? Apa yang harus ada atau yang tercantum ketika kita ingin membuat descriptive text specific about historical place. Nah, jadi kalau yang minggu kemarin kan kita menggunakan simple present. Nah, pada video kali ini kita nambah satu tenses lagi nih. Jadi kita menggunakan simple past tense. Nah, contoh untuk simple present ini sama. Untuk yang kalimat pertama, Prambanan is the largest Hindu temple in Indonesia. It has 3 major zones. Oke, kalian pasti sudah mencari kan artinya. Kemudian yang kedua, Borobudur Temple is the largest temple in Indonesia. Nah, sekarang gimana Bu kalau contoh dari simple past tense? Simple past tense itu Ibu jelaskan sedikit ya. Simple past tense itu adalah untuk menerangkan suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, jadi contohnya seperti ini. Majapahit was a largest kingdom in Nusantara. Oke, jadi Majapahit itu adalah kerajaan terbesar di Nusantara. Kemudian yang kedua, Gajah Mada was a famous person in Majapahit Kingdom. Pasti kalian semua pernah mendengarkan nama Patih Gajah Mada kan? Jadi arti yang kedua, Gajah Mada itu adalah seorang yang sangat terkenal pada masa kerajaan Majapahit. Nah, di sini perlu Ibu garis bawahi. Di sini Ibu menggunakan yang jenis nominal. Jadi dia tidak memiliki kata kerja, cukup menggunakan to be. Teman-teman bisa mempelajari pada video Ibu yang sudah Ibu upload tentang simple past tense. Jadi bisa membantu bagaimana nanti dalam pembuatan descriptive text ataupun teks yang akan dibuat selanjutnya. Oke, yang selanjutnya
Nah, pada bagian ini ada action verb. Jadi, apa saja yang dapat kita lakukan ketika kita berkunjung di suatu tempat bersejarah? Ada banyak banget nih. Contohnya yang paling sering kita lakukan adalah foto atau selfie. Nah, selain itu ada apa lagi? Kita bisa melakukan vlogging atau ngevlog. Kemudian kita bisa santai kalau memang tempatnya itu dirasa enak atau nyaman suasananya. Kita bisa chilling out di sana. Tetapi di beberapa tempat bersejarah itu biasanya ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Contohnya, membuang sampah sembarangan, kemudian berkata kasar, kemudian berlari-lari. Nah, itu memang ada di beberapa tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Tapi terlepas dari itu semua, kita masih bisa kok melakukan aktivitas yang membuat kita merasa interesting dengan tempat itu atau membuat diri kita nyaman. Seperti pada slide ini. Di sini ada orang baca koran yang menandakan kalau tempatnya memang suasananya itu sunyi, kemudian tenang, damai. Kita bisa membaca referensi atau jurnal-jurnal karena biasanya kan kita itu pergi rekreasi untuk merefresh pikiran kita ya. Kemudian yang di sebelah kiri ini ada orang ngevlog. Jadi di sana itu izin dulu tapi ya. Kalau si istilahnya itu penjaga tempat itu memperbolehkan kita membawa kamera atau kita diperbolehkan untuk merekam sesuatu, maka tidak ada salahnya kita untuk mendokumentasikannya. Jadi kita ngevlog, nge-share pengalaman kita ke orang lain atau sekedar dokumentasi pribadi itu tidak masalah. Tapi kalau kita pergi ke suatu tempat bersejarah dan kita tidak mendokumentasikannya itu seperti sesuatu yang kurang kayak gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Kemudian kita ada nyanyi-nyanyi ataupun hanya sekedar bermain musik. Ini saya ulangi lagi ya. Ada beberapa tempat yang mungkin memperbolehkan kita untuk melakukan hal-hal tersebut, tetapi ada juga tempat yang kita tidak boleh untuk melakukan sesuatu tertentu. Jadi Ibu ingatkan, kalau kalian mengunjungi tempat bersejarah, kalian harus selalu jaga sikap agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang lain, serta tidak berkata kasar, membuang sampah sembarangan, ataupun hal-hal yang tercela lainnya. Jadi pada bagian action verb, paham ya? Ibu harap kalian paham. Kalau masih kebingungan, tonton ulang videonya dan nanti bisa bertanya di kolom komentar. Lanjut ya. Nah, ini pada bagian generic structure. Jadi yang pertama ini ada identification dan yang kedua ada description. Identification adalah this part tells about the introduction of person, place, animal that will be described. Nah, sedangkan yang description, this part tells about the detailed information such as characteristic, shape, form, color, and each other. Oke, kita ke identification dulu ya. Jadi pada identification kita bisa memasukkan alamat seperti di mana lokasinya, kemudian akses menuju ke sana itu seperti apa. Kita bisa juga mendeskripsikan hal secara generik atau secara umum. Contohnya, kalau misalnya kita kebingungan, kita bisa memberikan sebuah patokan. Kayak gini contohnya, bangunannya itu terletak di samping sebuah gedung tua, misalnya seperti itu, atau bangunannya itu terletak di tepi danau atau di tepi pantai. Nah, kita bisa memberikan informasi itu untuk menambah detail informasi pada bagian identification. Contoh yang lain, misalnya di sana itu banyak ditumbuhi pohon kelapa di bagian depan. Nah, itu bisa juga kita gunakan. Apapun hal yang dapat kita cantumkan untuk informasi secara umum itu disebut identification. Sedangkan untuk description itu adalah mendeskripsikan sesuatu secara detail. Jadi
pure apa yang kita rasakan pada waktu kita ada di historical place-nya itu. Jadi mungkin kita merasa senang ataupun bosen, itu kita utarakan. Nah, itu tergolong masuk pada description. Kemudian, semisal kalian mencantumkan aktivitas-aktivitas kalian ataupun kalian juga mencantumkan bentuk secara detail. Contohnya seperti ini. Jadi di dalam sana itu ada bangunannya itu memiliki banyak pintu, kemudian banyak jendela ataupun batu batanya atau infrastrukturnya itu sudah mulai retak atau lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam description. Jadi kita sudah membahas tentang keempat hal ya. Yang pertama tadi definition, kemudian ada social function, kemudian language feature, dan yang terakhir adalah generic structure. Nah, ini Ibu kasih contoh. Oke, nah ini Lawang Sewu lumayan panjang ya teksnya. Jadi pada paragraf pertama itu dinamakan identification, sedangkan yang paragraf kedua itu dinamakan description. Oke, ayo kita baca bareng-bareng ya. Jadi the title is Lawang Sewu. Lawang Sewu is a tourism place in Semarang, and for many years tourists have been returning to Semarang only to have a glimpse of this amazing place here. Lawang Sewu is immensely popular for the famous Thousand Tour, which is the ticket to fame for the place. Lawang Sewu was built in 94 to 97. People love coming here simply because of the distinctive touch, symbolism, and the immensely long corridors leading to the office on the other side. Oke, kita ke paragraf yang kedua. Lawang Sewu is famous for the doors and windows. The place is famous for the Thousand Doors windows and the fascinating stained glass windows representing the touch symbolism of the places like the Hague and Rotterdam as well as the royal family. The building has numerous long winding corridors which open now to the office on one side and the other end of the building on the other hand. It is a famous landmark in the region of Semarang and a pride for Java. The place was actually built as the main colonial office for the Dutch and was then taken over by the Japanese government. This place is important because it was the main military hub for Indonesia and was used for giving shelter to the soldiers and army men here. The place is often considered to be haunted place, and many truly and sincerely believe that the place is inhabited by spirits and ghosts, and thus many people feel scared to visit the place, especially at night. However, later the place was converted into a heritage site, and many people come to visit the place during their holidays or vacation while coming to visit Semarang. Oke, jadi teman-teman bisa membacanya bersama-sama tanpa instruksi dari Ibu. Kalian bisa screenshot, kemudian baca bareng-bareng. Nah, ini tadi adalah penjelasan dari Ibu mengenai descriptive text about historical place. Untuk tugasnya, oke, jadi ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama, kalian pilih salah satu gambar, bisa yang atas, yaitu Candi Borobudur, bisa juga yang bawah, ini para Prambanan Temple. Kemudian, make a descriptive text based on one picture. Jadi, kalian bisa menggunakan salah satu gambar ini untuk membuat descriptive text. Paham ya? Jadi, boleh sama gambarnya satu dengan yang lain, tapi konten atau isinya tidak boleh sama. Setelah itu, kita ke tas yang kedua. Nah, setelah kalian membuat descriptive text, silakan kalian membaca tugas kalian masing-masing melalui rekaman, kemudian dikirim ke WhatsApp Ibu ya. Oke, Ibu kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang belum paham, silakan diulang-ulang videonya, kemudian kalau masih belum paham, boleh tanya di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.